Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berlanjut pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Di sini ada KM, boleh disiapkan? Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, saya akan absen terlebih dahulu untuk peserta didik yang disebut namanya agar mengacungkan tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Absen pertama Hilvia hadir. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kabar baik kalian berlangsung sampai hari-hari berikutnya. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Teman-teman, di sini kita akan mempelajari terkait virus. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu virus, ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, alangkah baiknya kita belajar tujuan daripada pembelajaran hari ini. Tujuan kita belajar virus yaitu agar kita tahu apa itu virus, bagaimana bentuknya, bagaimana cara kita menghindari virus, bagaimana cara pengobatan virus, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjut pada bentuk virus, ciri-ciri virus, bahkan jenis-jenis virus, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah daripada virus itu sendiri. Yang pertama, bisa kita temukan pada Adolf Meyer atau Meyer. Pada tahun 1979 yang berasal dari Jerman, dia menemukan bahwasannya pada tumbuhan tembakau terdapat bercak-bercak atau bintik-bintik yang mana dia berasumsi atau beranggapan bahwa bercak tersebut terdapat penyakit. Penyakit tersebut dikenal atau dia menyebut bahwasanya penyakit tersebut dinamakan dengan penyakit mozaik. Tetapi dia tidak tahu nih apa penyebab daripada penyakit tersebut. Yang kedua, penemu kedua adalah Dmitri Inovsky. Dia adalah ahli botani pada tahun 1992 asal Rusia. Dia menemukan bahwasanya patogen yang menyerang tembakau tersebut atau yang disebut dengan penyakit mozaik tersebut, dia berasumsi bahwasanya itu adalah bakteri. Ketika penelitian daripada bakteri tersebut, ia melakukan penyaringan bakteri sehingga si bakteri tersebut lolos, dan dia beranggapan patogen itu disebut dengan bakteri yang paling kecil. Jadi yang menyerang tembakau tersebut ternyata apa? Bakteri menurut Dmitri Inovsky. Yang ketiga ada Martinus Bergeret. Dia adalah ahli mikrologi pada tahun 1998 orang Belanda. Dia melakukan sebuah penelitian yang mana tembakau yang tadi telah terserang oleh apa? Bakteri disuntikan pada tembakau yang belum tersentuh oleh bakteri. Hasilnya, bakteri yang tidak tersentuh oleh bakteri ketika disuntikan akan menghasilkan penyerangan. Jadi terserang oleh bakteri yang terdapat pada tembakau yang tadi bercampur
menyerang, bisa menyebar, sehingga bisa bereproduksi. Yang terakhir ada yang disebut dengan Wendell Steinrich yang menyebutkan bahwa dalam penelitiannya bakteri tersebut bisa dikristalkan. Bisa di apa? Bisa dikristalkan, sehingga akan menyebabkan sebuah perbanyakan. Dia adalah ahli kimia. Jadi dia berasumsi bahwasanya bakteri atau patogen yang menyerang tembakau tersebut bisa dikristalkan sehingga bisa dikatakan sebagai virus. Itulah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada zaman dulu. Ada yang bertanyakan terkait sejarah? Bisa dimengerti? Bisa. Berlanjut pada struktur virus. Virus tidak bisa dikatakan sebagai sel, sehingga ia dinamakan dengan aseluler. Dalam biologi dikatakan dengan atau diartikan dengan tidak. Jadi artinya adalah virus bukan atau tidak berseluler atau tidak bersel. Disebabkan karena ada 4 komponen. Virus tidak memiliki membran sel. Apa itu membran sel? Ada yang tahu membran sel? Membran sel adalah lapisan tipis yang terdapat pada dinding sel. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian ada yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Yang kemudian virus tidak mempunyai sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang ada di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma adalah cairan yang ada di antara membran sel dan inti sel. Kemudian virus tidak mempunyai organel sel. Virus tidak mempunyai organel sel. Dalam artian atau bermakna virus tidak mempunyai organ seperti manusia halnya. Manusia mempunyai organ, betul? Apa aja organ manusia? Tangan, kaki, kepala. Organ dalam apa aja? Jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Virus terdapat asam nukleat, yang mana pada asam nukleat terdapat 2, ada DNA, ada RNA, ada DNA dan RNA. Dikarenakan virus mempunyai DNA atau RNA, maka menghasilkan reproduksi. Yang ketiga, virus adalah makhluk yang memang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, virus tidak bisa hidup sendiri. Dalam artian, virus bisa hidup ketika dia menempel pada sesuatu. Contoh, virus hidup ketika menempel di tubuh tempe misalnya. Virus bisa hidup pada inangnya yang juga hidup. Contoh manusia, tumbuhan, hewan. Jadi bisa hidup di atas meja? Bisa. Jadi seperti itu. Dikarenakan tidak bisa hidup tanpa orang lain, disebut dengan virus parasit. Parasit obligat. Parasit obligat adalah parasit yang memang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dia harus menempel pada inangnya. Inang itu sesuatu yang ditempel. Misalkan virus menempel pada hewan, inangnya berarti hewan. Virus menempel pada tumbuhan berarti inangnya tumbuhan.
virus yang berbentuk huruf T, yaitu bakteriofag. Bakteriofag adalah suatu virus yang mana menyerang pada bakteri. Bentuknya seperti apa? Saya gambarkan. Bentuknya seperti ini. Ya, kurang lebih. Yang mana bakteriofag adalah virus yang menyerang pada bakteri. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian kepala, bagian leher, kemudian ada bagian ekor. Kita sebut di sini adalah kapsid. Kapsid adalah suatu hal untuk penentu bentuk virus. Di dalam kapsid terdapat DNA atau RNA yang mana menghasilkan reproduksi, perkembangan, perbanyakan, pertumbuhan yang terdapat pada kapsid. RNA atau DNA pada virus terdapat pada kapsid. Bisa dimengerti? Yang kemudian ada yang disebut dengan selubung. Kemudian ini disebut dengan plat basal. Yang kemudian ini kita sebut dengan jarum penusuk. Bukan. Ini jarum penusuk. Bisa tergambarkan bentuk daripada bakteriofag. Ada bagian kepala, bagian leher, dan ekor. Yang mana pada bagian kepala terdapat RNA atau DNA. Ketika terdapat RNA atau DNA, maka bisa bereproduksi. Kemudian ada juga kapsid. Kapsid adalah penentu bentuk daripada virus. Bentuk virus tadi ada yang seperti benang, ada seperti bulat, ada yang lonjong dan lain sebagainya. Kemudian ada selubung, terus plat basal atau papan dasar, bisa papan dasar. Kemudian yang seperti ini disebut dengan jarum penusuk. Ada yang bertanya? Iya. 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑. Baiklah, hari ini pembelajaran telah selesai. Kita telah punya banyak ilmu ternyata. Daripada virus ada sejarah virus, kemudian ada bentuk-bentuk virus, kemudian ada struktur virus. Sejarah virus tadi sudah dijelaskan, ada penemuan dari Adolf Meyer, terus Dmitri Ivanovsky, terus Martinus Beijering, kemudian ada Mendel Stanley. Struktur virus tadi ada aseluler, asam obligat, asam nukleat, kemudian ada parasit obligat. Terus ada bentuk virus, ada yang bulat, lonjong, kemudian seperti benang dan lain sebagainya. Itulah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita telah banyak mengcover informasi terkait virus. Dan jangan lupa untuk mereview kembali pembelajaran hari ini di rumah masing-masing. Semoga kita bisa bertemu di minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat.